Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih, jangan bosan-bosan di acara Cinta, kajian indah tentang agama yang muda, yang punya kajian. Alhamdulillah teman-teman, kita masih beri kesempatan untuk ketemu meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Nah, hari ini kita bakal bahas sebenarnya agak-agak lanjutan dari episode sebelumnya tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan Ustadz favorit kita dong, selalu Ustadz Indra Anbia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi sehat ya? Alhamdulillah nih, kita kelihatannya agak besar nih ini. Alhamdulillah cukup makanannya ya. Nah Ustadz, alhamdulillah juga nih kita dapat makanan lagi, banyak banget yang ngirim makanan. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, nih kita coba dulu Ustadz. Boleh. Kayaknya Ustadz itu rasa coklat gini nih, kayaknya cendol nih, kayaknya cendol. Nah, kita dapat kue dari camilan by Maya Cookies. Nah, teman-teman kalau mau pesan ini sebenarnya tinggal order aja by WA. Nih, catat ya teman-teman. 0822 1690 2627. Nah, ini lihat. Nih kayaknya enak nih Ustadz. Nih Ustadz rasa coklat. Itu rasa apa itu? Cendol Oh, nih. Apa cendol, Ustadz ya. gantian nih? Enggak usah. Enggak usah. Kita coba aja. Kita coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustadz? Enak. Mantap sedap. Mantap. Nih lihat teman-teman. Terus makan atau? Jadi pengen terus makan Ustadz saya. Enak banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pesen jangan lupa nih. Pesen ya. Ini Dini yang rasa cendol, kalau Ustadz yang rasa coklat. Dua-duanya rasanya enak banget. Manisnya juga pas. Jadi review makanan kita. Alhamdulillah, terima kasih untuk camilan by Maya Cake atas kiriman kuehnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi Ustadz. Boleh. Nah, ini sekarang temanya adalah tentang produktif. Karena tadi kemarin itu pas Ustadz cerita yang minggu lalu, kan ada 10 godaan. 10 tahapan setan menggoda. Mungkin salah satunya ada produktivitas yang kita yang menurun. Karena selama pandemik, seperti yang kemarin ini bilang, WFH, males, mager, jadi produktifnya menurun Ustadz. Nah, ini hari ini udah banyak banget nih kemarin DM ke IG-nya @umhatul_firdaus Ustadz. Nih salah satunya ada yang nanya, bagaimana Islam mengelola waktu sehingga bisa produktif meskipun pada saat pandemi. Nah, itu gimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya lah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini ya, waktu ya. Iya, Ustadz. Katanya ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Ya. Yang Kok jadi mellow ya gitu ya? Ya, yang pertama adalah waktu. Ya. Kemudian yang kedua ucapan. Ya. Jadi waktu yang sudah kita lalui itu nggak bisa tarik lagi gitu. Ya, nggak bisa tarik lagi. Ketika waktu ini sudah berlalu, maka kita harus menuju ke waktu yang baru kan begitu. Kemudian yang kedua adalah perkataan, ya, ucapan yang kita lontarkan, ucapan yang kita keluarkan nggak bisa tarik lagi, ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Nah, teman-teman sekalian, seringkali ketika di masa pandemi ini, ya, kemudian juga apa istilahnya work from home, nah, gitu ya. Kemudian menjadikan kita berleha-leha, melalaikan dan sebagainya. Nah, terkait dengan konsep waktu dalam Islam itu, Nabi SAW ya menyampaikan kepada kita bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu membagi waktunya menjadi 4 bagian. Ya, ini kata Nabi. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang secara akademiknya tinggi, bukan hanya itu. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang membagi waktunya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang cerdas itu dia punya waktu untuk
yunaji ila rabbah. Jadi dia punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Nah, jadi sesibuk apapun kita, ya, maka kita mesti meluangkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Di luar sholat 5 waktu itu. Di luar sholat, ya. Jadi munajat itu seperti apa? Sholat, baca Quran, mendengarkan kajian via YouTube. Itu juga meluangkan bermunajat kepada Allah, ya. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi kita ikut kajiannya atau teman-teman ikut kajiannya offline langsung gitu ya, online pun ya sama saja. Tuh, alhamdulillah teman-teman yang nonton ini berarti sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Sedang taala. bermunajat kepada Allah. Ya. Bagus, teman-teman. Karena ketika orang mendengarkan kajian, ikut kajian, kan mudah-mudahan begitu ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi orang yang cerdas tuh dia punya waktu untuk bermunajat kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas itu wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ya, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang muhasabah, introspeksi diri. Ya. Nah, seringkali kan kalau kita introspeksi Agak sulit memang Ustaz. Minum dulu kali Ustaz. Ya. Introspeksi diri. Gitu ya, muhasabah lah begitu. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau kita muhasabah tuh seringkali gitu ya diagendakan, diformalitaskan setahun sekali gitu. Padahal sesungguhnya muhasabah itu kita lakukan setiap hari, ya. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu beliau muhasabah setiap sebelum tidur. Jadi sebelum tidur beliau introspeksi apa yang sudah dia lakukan dari sejak dia bangun sampai menjelang dia tidur. Kalau ternyata ingat tadi saya berbuat kesalahan sama seseorang, besoknya datengin gitu. Maaf ya, kemarin saya berbuat salah sama Anda, begitu. Nggak nunggu lebaran. Masa nunggu lebaran? 1 tahun. Ya, dimana lebarannya bulan Juli, meninggalnya bulan Maret. Aduh, sudah. Ya. Takut. Jadi nggak usah nunggu dulu, jadi muhasabah. Jadi orang yang cerdas tuh dia meluangkan waktu untuk introspeksi, ya, gitu, muhasabah gitu. Bagaimana amalan ibadahnya, bagaimana menghadiri kajiannya, mendengarkan kajian-kajian via YouTube-nya gimana nih gitu. Ada nggak diluangkan waktu gitu. Atau jangan-jangan kalau nonton YouTube lihatnya drakor terus. Nah, coba diluangkan kan gitu, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah wasa'atun yatafakkaru fi sunillah. Jadi orang yang cerdas pun dia punya waktu untuk mentafakuri ciptaan Allah gitu. Traveling, jalan-jalan boleh? Boleh, silakan ya, tidak dilarang gitu. Tapi tujuannya bukan untuk foto Ustaz, tapi tafakur. Ya itu bonus. Bonus, foto bonus. Ya, gitu. Ya zamannya selfie kan Iya, sekarang ya benar. gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mubah saja. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, bahwa orang yang cerdas pun dia punya waktu untuk mentafakuri ciptaan Allah. Jadi mentafakur itu ya bisa dengan kita pergi ke gunung atau ke pantai atau kemana lah gitu ya gitu. Tapi ya memang kalau di masa pandemi ini harus dibatasi ya gitu. Nah, tapi memang kita punya waktu untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah gitu. Nah, kemudian yang keempat kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia bisa meluangkan waktu untuk mencari makan, untuk mencari minum. Artinya bahwa orang yang cerdas itu bukan terus di masjid 24 jam. Bukan begitu. Tapi tetap dia pun meluangkan waktu untuk mencari makan, untuk mencari minum. Artinya seorang muslim itu dia produktif dalam aktivitasnya. Ada waktu dia untuk mencari nafkah, mencari makan, kerja dan sebagainya. Ada waktu juga dia untuk muhasabah. Gitu ya. Ada waktu juga dia untuk bermunajat kepada Allah, ya. Ketika dia sibuk kerja, ketika waktu azan, ya udah stop dulu, munajat dulu sama Allah, kan gitu ya. Kemudian juga ada waktu untuk mentafakuri ciptaan Allah. Jadi orang mukmin itu dia produktif, dia tidak hanya karena aktivitas yang santai akhirnya kemudian berleha-leha, tidak begitu. Bahkan Nabi Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa faidza faragta fansab. Jadi orang yang beriman itu kalau sudah mengerjakan satu aktivitas, pindah kepada aktivitas yang lain. Jadi tidak ada istilah nganggur, nggak ada kerjaan tuh nggak ada. Gak ada kerjaan itu nggak ada. Itu teman-teman berarti ada yang salah. Ya. Ada yang salah di hari itu. Jadi kalau misalkan beres mengerjakan satu hal, pindah ke satu hal lagi. Beres kerja, nah misalkan di rumah ya, sudah beres nih aktivitas kerjaan, bukan nggak ada lagi kerjaan.
coba pindah, kan di rumah banyak kerjaan juga kan gitu. Ya, atau yang lain-lain. Nah, jadi tetap produktif gitu. Ya. Nah, karena sebetulnya kalau kita menyadari begitu, kalau kita menyadari, jadi begini Din, di dalam sebuah kitab ya, kitab Hilyatul Aulia, itu katanya ya bahwa ketika terjadi pergantian hari, hari itu ngomong sama kita. Gitu. Ini kata hari ya, ngomong sama kita. Ana khalqun jadid. Kata hari itu begitu. Saya adalah makhluk yang baru. Gitu ya. Saya adalah makhluk yang baru. Wa ana fi ma ta'malu fihi 'alaika syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Gitu. Jadi bukan hanya anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi, tapi waktu yang kita lalui, waktu yang kita lewati ini pun akan jadi saksi gitu. Makanya sangat disayangkan kalau misalkan waktu di mana Allah berikan kesenggangan kepada kita, kemudian kita lalaikan. Gitu, Din. Ya. Benar, Ustadz. Jadi kalau misalnya kita highlight juga, pertama nih kalau teman-teman lagi gabut, ingat udah bermunajat belum sama Allah gitu ya Ustadz. Jadi checklist gitu ya, udah tafakur belum sama Allah. Boleh. Kayak gitu ya. Jadi supaya kita juga ingat gitu ya. Nih buat teman-temannya sekarang baru jam 8 malam, setengah 9-an mungkin di rumah teman-teman. Nah udah gini, apakah teman-teman udah bermunajat, udah bertafakur, langsung kita muhasabah gitu buat menyiapkan hari esok agar lebih baik. Bener ya Ustadz? Betul. Gitu ya. Kan nih, tips nih dari Ustadz buat teman-teman semua. Nah, satu lagi nih Ustadz, ini lebih ke arah curhatan Dini. Curhat ya. Karena selama ini Dini tuh punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Mungkin juga teman-teman di rumah merasakan nih menunda-menunda pekerjaan gitu. Nah Ustadz sekarang Dini tanya, nah gimana caranya nih supaya Dini nggak menunda pekerjaan? Selainnya Dini evaluasi dari 4 yang tadi, ada tips lain nggak Ustadz? Karena jadinya numpuk di akhir. Nah, ya. Jadi gini, tadi saya ketika di episode yang sebelumnya saya sampaikan ada 5 ya, ada 5 jebakan gitu, ada 5 jebakan setan. Jadi ini jebakan setan juga? Ini ada jebakan lagi nih. Ternyata di rumah Dini banyak ya Ustadz. Harus duduk ya berarti. Mungkin. Ya. Nah jadi ada jebakan setan yang lain yang belum saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Apa itu? Yaitu jebakan yang disebut dengan tamani. Apa tamani? Tamani itu artinya engke we. Entar aja. Itu tamani tuh. Jadi kalau kita nih, misalkan nih ketika malam bangun jam 3:30. Kemudian kita lihat HP. Sering Ustadz. Nanti tidur lagi aja. Kebablasan subuh. Nah, ya. Jadi kalau kita menunda pekerjaan atau kita menunda untuk bangun, maka kata Nabi SAW, kita terjebak dengan jebakan setan yang disebut dengan tamani, yaitu menanti-nanti, menunda-nunda. Ya. Nah ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa la umanniyannahum, kata setan. Aku akan menjebak manusia supaya manusia menunda-nunda. Orang mau tobat nih, mau berbuat baik, nanti aja kalau sudah beres pandemi. Ternyata meninggalnya ketika pandemi, kan gitu. Sekarang ketika Dini misalkan menunda pekerjaan, nanti kan masih ada akhir bulan gitu. Sekarang lagi luang nih, ketika akhir bulan ada pekerjaan yang baru, numpuk tuh, repot kan gitu. Nah jadi kita repot tuh karena kita menunda-nunda pekerjaan. Makanya tadi, jadi konsep Quran itu adalah faidza faragta fansob. Jadi kalau engkau sudah mengerjakan satu pekerjaan, pindah gitu, lakukan pekerjaan yang lain. Dalam sebuah nasihat seorang sahabat mulia namanya Ibnu Umar, beliau menasihati, idza asbahta fala tantaziril masa. Jadi kalau engkau, kata beliau, kalau engkau di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa idza amsaita fala tantaziril sobah. Kalau engkau di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Ya, khud min sihatika, gitu ya. Gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan gunakan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Nah justru saya melihat di dalam Al-Quran banyak orang-orang yang menyesal itu adalah orang-orang yang menunda-nunda. Ya, nanti, akhirnya makan jebakan maut itu ya Ustadz. Jebakan itu, ya, gitu. Ya ada orang misalkan dia berniat sebelum pandemi ya, niat pengen umroh gitu. Kemudian dalam dirinya tapi nanti aja gitu. Akhirnya pandemi, nggak boleh datang ke sana kan gitu. Ya, nah makanya jangan sampai kemudian kita menunda-nunda pekerjaan
apa yang bisa kita kerjakan saat itu, kerjakan saat itu. Karena kita nggak tahu, bisa jadi esok ada pekerjaan yang baru, ya, lusa ada pekerjaan yang baru, ini belum selesai, ada pekerjaan yang baru, wah akhirnya kita sendiri yang repot. Benar. Jadi peringat juga nih Ustadz, kalau misalnya teman-teman dan juga Dini nih tiba-tiba menunda-nunda si Tamani nih gitu ya. Ada jebakan Tamani masuk nih gitu. Jadi kita harus hati-hati. Betul, Ingat ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang masuk Ustadz. Ini katanya Assalamualaikum Ustadz, katanya gitu. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah ini dari DM Umatul Firdaus. Teman-teman kalau mau nanya-nanya bisa nih @umatul_firdaus di Instagram, bisa nanya. Kalau tidak salah ada hadis Nabi SAW, khairun nas afanahum linas. Artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya di masa pandemi ini? Sebenarnya udah agak menjawab nih tadi, yang kemarin nanya nih bisa menjawab nih tadi ya, udah ada beberapa. Jadi pandemi ini tidak boleh menjadikan kita manusia individualistik, tidak perlu peduli masyarakat kecil ya Ustadz, katanya gitu. Iya, jadi gini, kan seringkali dengan pandemi ini jadi orang udah mikir sendiri kan gitu. Ya. Padahal tadi ya Nabi SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat yang lainnya gitu. Jadi walaupun pandemi seperti ini, kita masih bisa berbuat baik kepada orang, walaupun kita nggak bisa langsung terjun ke jalan, minimal kita kayak gitu ya, lewat media sosial atau dengan cara apapun itu. Ya, atau misalkan kalau sekarang banyak youtuber ya, informasikan ada tetangganya yang kemudian misalkan nggak bisa makan, udah beberapa hari nggak bisa makan, kita informasikan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan bantuan kepada yang lain, kita lakukan. Jadi jangan sampai dengan pandemi ini akhirnya mikir penting mah diri sendiri aja, yang lain mah nggak usah. Nggak begitu. Justru dengan pandemi ini kita menyaksikan banyak orang-orang yang mereka kesulitan ya secara ekonomi, secara kehidupan mereka gitu ya. Ada yang sampai nggak makan berhari-hari karena memang mau kerja juga nggak ada, susah mau kerja kan gitu ya. Nah jadi bagi seorang mukmin itu adalah kita mampu memberikan kebaikan untuk orang lain, mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya saya baca dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Imam Muslim, man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang memberikan kelapangan, ya, ketika ada seorang muslim yang kesusahan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti Allah akan memberikan kelapangan kepada orang itu nanti di hari akhirat. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya tidak menjadikan kita pandemi ini malah sibuk aja terus dengan gadgetnya kan gitu ya. Tidak hanya itu, tapi coba dengan gadget itu bisa nggak kita memberikan manfaat kepada orang, kan gitu ya, berikan manfaat kepada orang, begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang individualistik, hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Gitu. Seperti yang kemarin juga Ustaz pernah bilang, kalau pandemik ini yang memang menjadi hal yang membuat kita semakin banyak ibadahnya. Kita melihat di sisi positif, salah satunya adalah membantu orang lain yang membutuhkan, apalagi di masa pandemi ini yang semakin banyak tentunya. Betul. Begitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman yang ini udah menjawab semua belum pertanyaan-pertanyaannya? Nah, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan atau misalnya mau topik ini dong yang dibahas, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa juga DM nih. Teman-teman udah follow belum IG-nya Umatul Firdaus? Nah, sekarang teman-teman buka HP-nya, lihat IG-nya, cari @umatul_firdaus. Di situ teman-teman bisa buat nanya ataupun juga boleh nggak ada cari dan lain-lain. Satu lagi, tadi jadi ingat Ustadz bilang kita bisa menggunakan gadget. Teman-teman bisa juga menitipkan zakat infak sodakohnya melalui Yayasan Umatul Firdaus. Insya Allah amanah, insya Allah juga nanti juga bakal ditampilin ke teman-teman kemana aja Umatul Firdaus itu akan memberikan infak dan sodakohnya gitu. Hari ini cukup dulu Ustadz, karena mau ngabisin makanan dari Mayak Cookies ini gitu, karena enak. Jadi teman-teman makasih buat nonton hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bakal ada lagi. Jangan lupa ditonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.